Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Bismillahi masya'allah, maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa kata-kata hikmah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Pada bagian awal, hikmah pertama yang beliau sampaikan adalah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi jalal. Artinya, di antara beberapa tanda orang berpegang atau mengandalkan amal adalah dia akan kurang harapannya kepada Allah ketika ada terpeleset dari dirinya, baik ucapan, perbuatan, maupun perilaku-perilaku yang terjadi pada dia. Yang dimaksud dengan amal tentu saja seluruh aktivitas seseorang, baik dalam aktivitas pikirnya, apalagi selanjutnya sudah membentuk sikap dan perilaku lahir berupa ucapan maupun perbuatan yang bisa diamati oleh orang lain. Karena itu termasuk amal adalah ketika hati seorang menerima hidayah taufik menjadi beriman, ketika seseorang dengan hatinya berzikir, itu bagian dari amal. Apalagi amal yang secara kasat mata semua orang bisa melihat, seperti sholat, zikir setelah sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, atau amalan-amalan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sebagai muslim punya kesadaran atas dasar imannya untuk melakukan amal, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Bahkan sebagian ulama memahami amal itu bagian konsekuensi tak terhindarkan, tak terlepaskan dari iman. Karena itu orang mengikrarkan diri sebagai orang beriman tentu saja indikator yang terkuat bahwa dia berikrar dengan benar, dengan jujur adalah amal yang dia lakukan. Karena memang iman itulah yang membimbing seorang untuk siap melakukan amal soleh, baik ibadah maupun amal soleh di luar ibadah mahdhah. Dan hanya dengan iman itu pula seseorang akan ikhlas dalam beramal, karena iman menyadarkan bahwa yang layak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang layak menjadi tujuan ibadah itu juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
bagi orang yang beriman, pantang untuk pamer atau riya, pantang pula untuk sum'ah, mencari popularitas dalam dia beramal. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah itu, yang menjadi hikmah dan tujuan dari beliau menyampaikan hikmah itu bukan berarti tidak penting beramal. Beramal tentu saja sangat penting karena memang konsekuensi iman adalah amal. Dan indikator iman yang kuat adalah orang ketika punya semangat untuk beramal. Dengan kata lain, ketika ada Nabi menyatakan iman itu berkurang dan bertambah, indikator bertambahnya iman adalah tambahnya ibadah dan amal soleh seseorang. Dan sebaliknya, indikator yang menandai kurangnya iman seseorang adalah ketika yang bersangkutan tidak semangat atau kurang dalam beribadah dan beramal soleh. Kemudian ketika orang sudah beramal dan dia sudah mendasarkan amalnya itu kepada iman yang ada dalam hati nuraninya, maka penting dipahami bahwa iman maupun amal soleh itu ketika bisa dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak layak seseorang mengandalkan amalnya. Artinya seseorang sudah beramal baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, selanjutnya seakan-akan dengan yakin 100% dia pasti akan mencapai tujuan, yaitu terselamatkan dari neraka mengandalkan amal, mencapai surga mengandalkan amal, itu tidak dibenarkan. Atau bagi orang salik, orang yang sudah meneguhkan diri untuk menuju kehadirat Allah SWT untuk mencapai wusul, mengandalkan amal, itu pun menurut nasihat dari Ibnu Athaillah tidak tepat. Karena Allah dengan anugerahnya bisa memberikan wusul pada orang meskipun amalnya tidak sebanyak yang lain. Allah bebas dalam memberikan anugerahnya untuk memberikan wusul pada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang kepingin mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk mengandalkan amal. Meskipun tentu saja sejak awal saya sampaikan tadi, amal itu penting dan menjadi konsekuensi dari iman. Artinya ketika Allah menginginkan seseorang untuk diberikan anugerah mencapai ma'rifat, bisa jadi memang prosesnya dengan amal yang sangat banyak, tapi bisa juga Allah memberikan capaian makrifat itu kepada orang yang amalnya lebih sedikit dibanding orang yang lain. Kuncinya adalah tentang anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu ketika yang terjadi adalah yang tidak ideal, yang tidak dikehendaki oleh seorang yang beriman, seseorang jatuh dalam maksiat, apalagi yang jelas-jelas maksiat, seperti umpama sudah pantang untuk ghibah, guru negeri, membaca keburukan orang lain, tetapi secara tidak sengaja atau karena kurang kontrol diri akhirnya sempat membaca kekurangan orang lain. Ketika terjadi yang demikian, seseorang sebaiknya kembali pada keimanannya, bahwa apapun yang terjadi itu bagian dari
kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syariri Allah. Artinya beristighfar ketika dosa penting, bertaubat penting, tapi tidak perlu banyak menyalahkan diri. Tetap saja penting mengharap ridha Allah, mengharap anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang terjadi adalah kurang dari derajat capaian yang biasanya dilakukan. Biasanya setiap malam bisa sholat tahajud, bangun mulai jam 3 atau jam 3.30. Ternyata karena suatu hal bangun sudah menjelang subuh, baru wudhu, selesai berkemas untuk tahajud, ternyata sudah hilang kesempatan tahajud. Itu tentu saja tidak ada yang dosa karena tidak ada yang salah, tetapi dia jatuh dalam atau dari derajat yang telah dia capai. Pada ada pesan dari Nabi kepada Abdullah, dia menyatakan Abdullah itu orang yang sangat baik. Andai kata dia tetap bisa melestarikan istiqomah dalam sholat malamnya. Komentar Nabi ini disampaikan ketika Nabi tahu sahabat Abdullah sudah membiasakan sholat tahajud, tapi dia sempat meninggalkan. Dan sejak menerima komentar itu dan sampai pada telinga Abdullah, maka Abdullah pun mengistiqomai sholat tahajud yang telah dia laksanakan. Ini menjadi kaca cermin kita bagaimana kita memperbaiki diri ke depan, dan kita berharap Allah menganugerahkan fadlnya, rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, semoga Allah membimbing kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.